Coba kita pikirkan bersama. Kenapa dalam Al-Quranul Karim itu banyak ayat yang menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua kita, dan tidak banyak ayat yang menyuruh kita berbuat baik kepada anak kita. Malahan kalau berkaitan dengan anak, kebanyakan ayat itu memperingatkan kita agar tidak terpengaruh dengan anak-anak kita. Allah kalau bicara anak selalu bicara fitnah. Anak itu fitnah. Tapi kalau orang tua enggak. Yang fitnah itu apa? Anak, istri, harta. Tapi kalau orang tua, apa disebut fitnah? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kalau bicara anak Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kalian dan harta kalian membuat kalian lupa dari zikrullah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada sebagian pasangan hidup kalian, sebagian anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Aduwwan lakum fahdharu, hati-hati sama mereka. Tapi kalau sama orang tua yang ada wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua, berbakti sama orang tua. Tapi sama anak-anak hati-hati. Sama bini hati-hati. Makanya ada nggak mau kepingin punya bini? Karena harus berhati-hati menghadapi bini. Kita itu memang memiliki naluri cinta sama anak. Bahkan kelahirannya dinanti. Beda sama orang tua. Orang tua itu jadi beban buat anak. Apalagi kalau sakit-sakitan. Kalau anak sakit-sakitan, bapaknya akan berusaha bagaimana anak ini sembuh. Tapi kalau orang tuanya yang sakit-sakitan, anak ini akan berpikir apa? Ya Allah, kesian bapak ini. Insya Allah kalau mati kayaknya cepat selesai. Itu anak seperti itu, jemaah. Subhanallah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim mengingatkan berulang kali berkaitan dengan birrul walidain. Di surah Al-Kahf, ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan seorang bocah, Allah mengatakan famtalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Itu mereka berdua berjumpa dengan satu bocah yang masih kecil, sama Nabi Khidir dibunuh. Dalam riwayat kepalanya dipelintir sama Nabi Khidir, mati. Itu Nabi Musa enggak tahan melihat kejadian itu. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau beraninya bunuh seorang jiwa tanpa alasan yang jelas? Dia bukan habis membunuh orang, ini masih bocah lagi. Kau telah melakukan perbuatan mungkar. Tapi gak dijawab sama Nabi Khidir. Setelah itu Nabi Khidir cerita kenapa dia membunuh itu bocah. Supaya kita sadar, jemaah, berkaitan dengan anak-anak kita. Ada anak-anak kita itu yang menyeret orang tuanya ke neraka, dan tidak sedikit. Makanya Nabi Khidir mengatakan wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain. Adapun berkaitan dengan bocah yang aku bunuh tadi, itu kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kita takut nih bocah, ini bocah nggak bener. Ini bocah kalau tumbuh besar akan menyebabkan kedua orang tuanya melakukan tindakan kekufuran dan melampaui batasan-batasan agama karena ngikutin kemauan anak. Orang tua anaknya minta apa dikasih. Tapi kalau orang tua minta sesuatu, kadang-kadang anak nggak peduli. Subhanallah. Sama istri seperti itu juga. Sampai pernah ada kejadian di sana, di negeri Arab sana. Ada seorang suami istri bersama ibunya, bersama anaknya. Itu sang ibu menggendong cucunya, masuk ke dalam toko emas. Subhanallah, sang istri milih perhiasan-perhiasannya, milih gelang macam-macam. Setelah mau pembayaran, dilihat kok ada yang lebih. Barangnya ini mana, kata dia. Disebutkan hadir ajuz, tuh ibu tua tadi ambil cincin dia, kata dia. Apa kata anak lelakinya? Aduh, nggak usah, udah tua-tua, ada apa pakai cincin, kata dia.
Subhanallah. Itu suami kayak gitu sama ibunya sendiri. Sang ibu sedih ya, dibuka cincinnya. Istrinya belain mertuanya. Apa kata istrinya? Bang, katanya, beliinlah, kan cuma cincin. Nanti siapa yang gendong anak kita? Na'udzubillah. Kita lihat nih, suami istri. Na'udzubillah. Mereka melakukan itu. Gara-gara anak, gara-gara istri. Kadang-kadang seperti itu. Makanya Allah ketika mengirim Khidir untuk membunuh itu bocah, sebabnya dijelaskan. Sebabnya anak ini gak benar nanti. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kita berharap Allah Azza wa Jalla nanti mengganti itu anak dengan anak yang lebih baik, yang lebih dekat sama Allah, yang lebih penuh dengan rahmat. Dan Masya Allah, ternyata suami istri ini punya anak perempuan diceritakan, dan anak perempuan itu menikah dengan seorang nabi dan melahirkan seorang nabi. Artinya anak ini kadang-kala membuat orang tua jadi lupa sama zikrullah. Kita lihat kebanyakan orang bekerja dari pagi sampai sore, merantau. Buat siapa? Ada yang bilang buat emak, buat ibunya. Buat bapak sama ibunya jarang. Yang ada buat siapa? Anak. Jarang anak merantau demi orang tuanya, itu jarang. Bahkan kalau bisa dia makan harta orang